Salam dan salam sejahtera saya ucapkan kepada kita semua. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertasar di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami naikkan di hadirat-Mu Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini kami akan menggunakan waktu ini untuk belajar bersama-sama. Kiranya Tuhan memberkati pelajaran ini dari awal hingga berakhirnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema pelajaran kita hari ini adalah manusia sebagai partner Allah dalam memelihara ciptaan. Secara khusus hari ini kita akan membahas tentang studi kasus yang berkaitan dengan tema pelajaran kita. Ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama, siswa mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan materi pelajaran. Yang kedua, siswa mampu mengkontekstualisasikan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa mampu menginternalisasikan nilai-nilai pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Itulah 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Kita masuk pada bagian yang pertama, pengertian studi kasus. Studi kasus adalah penyelidikan mendalam terhadap orang, kelompok, peristiwa, fenomena sosial dalam konteks kehidupan nyata untuk mencapai pemahaman yang holistik terhadap suatu permasalahan. Tujuan penelitian studi kasus yang akan kita laksanakan hari ini yaitu yang pertama, menemukan konsep, prinsip, dan nilai-nilai melalui studi kasus. Yang kedua, menginternalisasi konsep, prinsip, dan nilai-nilai yang ditemukan ke dalam kehidupan nyata. Kita masuk dalam cerita studi kasus yang akan menjadi penyelidikan kita hari ini. Judul studi kasus kita hari ini yaitu Pak Gabriel, Sang Pahlawan Lingkungan Hidup. Saya akan membacakan ceritanya bagi kita semua. Pak Gabriel adalah seorang yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Berkat kepeduliannya, ia mendapatkan penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup di negaranya atas jasanya menciptakan hutan bakau baru di desanya. Beliau memiliki inisiatif menanam pohon-pohon bakau di desanya untuk mencegah abrasi pantai. Pak Gabriel melakukan semua aksinya itu atas kesadaran bahwa ia harus melaksanakan mandat Allah yang terdapat di dalam Kitab Kejadian pasal 2 ayat 15, yaitu mengusahakan dan memelihara ciptaan Tuhan. Demi keberlangsungan hidup generasi selanjutnya, Pak Gabriel telah mengorbankan waktu dan tenaganya selama bertahun-tahun. Ia pernah dicemooh orang-orang di kampungnya karena dianggap mengerjakan hal yang sia-sia. Bahkan beberapa orang di kampungnya menganggapnya sebagai orang gila karena mengerjakan pekerjaan yang tidak membawa keuntungan finansial bagi keluarganya. Tetapi Pak Gabriel tidak memedulikan hal tersebut. Tekadnya cuma satu, ia ingin agar generasi selanjutnya dapat menikmati hasil usahanya tersebut dan mengikuti jejaknya untuk melestarikan lingkungan. Akhirnya kerja keras Pak Gabriel berbuah manis. Hutan bakau yang menjadi mimpinya selama bertahun-tahun pun terwujud. Hutan bakau tersebut memberikan manfaat yang sangat besar bagi warga di desanya karena menjadi salah satu destinasi wisata di daerahnya. Berkat Pak Gabriel, desanya menjadi sangat terkenal dan orang-orang di desanya menjadi sadar akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Ia pun dianugerahi penghargaan oleh pemerintah atas jasanya tersebut. Demikianlah cerita tentang Pak Gabriel, sang pahlawan lingkungan hidup. Berdasarkan cerita yang sudah kita dengarkan tadi, kita akan menyelidiki cerita tersebut melalui pertanyaan penyelidikan dan refleksi yang akan kalian kerjakan. Pertanyaan yang pertama, apa pelajaran yang dapat kita petik dari tokoh yang bernama Pak Gabriel dalam cerita di atas? Yang kedua, apa yang memotivasi Pak Gabriel sehingga rela mengorbankan waktu dan tenaganya untuk menanam pohon bakau? Yang ketiga, jelaskan manfaat yang didapatkan Pak Gabriel atas usahanya menanam pohon-pohon bakau di desanya. Yang keempat, seandainya kamu adalah Pak Gabriel, bagaimanakah seharusnya sikap kamu menghadapi cemoohan dan hinaan dari orang-orang di kampungmu tersebut? Dan yang terakhir, yang kelima,
Selain merawat hewan, tumbuhan, dan menjaga kesehatan, jelaskanlah 2 usaha pelestarian lingkungan yang dapat kamu lakukan dalam kehidupanmu sehari-hari. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, Sang Pemelihara kehidupan kami, terima kasih Tuhan untuk kasih dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami merasakan pemeliharaan-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Biarlah ya Tuhan, kami terus memelihara ciptaan-Mu yang Engkau percayakan kepada kami. Dan biarlah kami dapat melaksanakan mandat Allah di dalam kehidupan kami sehari-hari dengan menjaga dan melestarikan lingkungan hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mengakhiri pelajaran kami hari ini. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur.